record dulu ya, nanti biar bisa diupload. Oke, saya share screen. Untuk hemat bandwidth, mungkin kameranya boleh dimatikan aja. Sinyal saya juga kurang bagus di sini. Tapi yang penting kalian tetap ini ya, di depan laptop masing-masing ya. Oke, Pak. Ya. Kalau ini share screen-nya sudah kelihatan? Sudah, Pak. Ya. Sudah, Pak. Oke. Jadi saya mau kasih ini dulu ya, kasih apa istilahnya pengantar sama kalian ya, sebelum kita masuk ke topik ini. Jadi yang kita bahas itu adalah tentang perambatan gelombang, ya. Perambatan gelombang. Ini catatan saya yang warna hijau kelihatan? Kelihatan, Pak. Oke. Nah, kita akan membahas tentang perambatan gelombang elektromagnetik. Ya, Maxwell itu sudah membuktikan ternyata cahaya itu termasuk dalam salah satu spektrum yang ada di gelombang elektromagnetik. Kemudian gelombang elektromagnetik itu tersusun dari ada E ya dan H. E itu adalah si medan listrik ya. Kemudian H itu adalah medan magnet. Oke ya, udah sama-sama tahu ya. Nah, kemudian medan listrik dan medan magnet ini kan dia mengisi ruang ya. Artinya dia itu kalau misalkan di sini ada sumber ya, sumber misalkan sumber medan listrik ya. Nah, maka dia akan memenuhi ruang di sekitarnya. Nah, ketika memenuhi ruang di sekitarnya itu medan ini mengalami perambatan atau dia propagation gitu ya. Nah, kita sudah lihat bahwa gelombang elektromagnetik itu merupakan gelombang sinusoid ya. Ini saya tulis gelombang sinusoid. Nah, terkait dengan gelombang elektromagnetik, nah gelombang elektromagnetik itu tersusun bisa satu saja, bisa gelombang E saja, bisa gelombang H saja, atau gabungan dua-duanya. Jadi bisa gelombang elektro dan magnetik ya, E dan H. Nah, nanti di catatan yang sudah saya buat itu, nanti kalian bisa lihat ya, bahwa ternyata gelombang elektromagnetik itu tersusun dari dua. Ini gambarnya kurang bagus nih. Jadi ini saling tegak lurus ya, saling tegak lurus begini. Nah, jadi ini yang bagian ke sini, oh gambar saya kurang bagus. Ini dia bagian tegak ini. Ya, jadi begini. Jadi yang ini adalah ke sumbu, misalkan sumbu X ya, ini sumbu Y, ini sumbu Z. Jadi si medan apa namanya? Ya, misalkan ini medan yang hijau ini adalah medan listriknya ya. Jadi medan listriknya misalkan dia bergetarnya ke arah sumbu X, kemudian medan magnetnya itu bergetar ke arah sumbu Y. Jadi mereka sering tegak lurus, kemudian ini adalah arah rambatannya atau arah penjalaran ya atau propagation dari suatu gelombang elektromagnetik. Nah, yang kita bahas di topik kita ini adalah perambatan gelombang elektromagnetik pada berbagai medium. Ya, jadi di sini kita punya macam-macam medium. Misalkan ini medium yang pertama, ini medium yang kedua, ini medium yang ketiga misalkan ya. 1, 2, 3. Nah, masing-masing medium itu punya karakteristik di sini. Karakteristik. Nanti kita lihat lah ya, karakteristiknya seperti apa. Yang jelas karakteristik medium yang punya respon terhadap gelombang elektromagnetik. Jadi ceritanya kalau di sini kita berikan ada gelombang elektromagnetik yang masuk ke dalam medium ini, nah dia akan gelombang elektromagnetik ini akan mengalami beberapa fenomena gitu. Ada yang dia jalan terus. Nah, di sini kita bisa lihat amplitudonya sama terus ya. Ada yang gelombangnya itu misalkan sini saya gambar agak besar. Nah, dia itu akan mengalami begini, penurunan gelombang elektromagnetiknya. Nah, ini kita bisa lihat amplitudonya itu makin lama makin kecil ya. Nah, kalau misalkan suatu gelombang amplitudonya makin kecil sampai misalkan dia menjadi datar seperti ini. Nah, ini berarti dia mengalami nanti yang kita sebut sebagai atenuasi atau penurunan.
penurunan amplitudo. Penurunan amplitudo itu kaitannya dengan erat kaitannya dengan penurunan energi. Jadi pada medium-medium tertentu itu gelombang itu mengalami penurunan energi. Jadi dia amplitudenya makin kecil sampai akhirnya dia hilang. Maksudnya energinya 0 gitu ya. Ada yang ini dia lurus seperti ini, ada juga yang mengalami hal-hal yang lain. Nah, ini yang akan kita lihat. Jadi medium seperti apa yang membuat gelombang ini mengalami fenomena seperti ini. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan tentang yang kita bahas? Ini baru permulaan dulu, biar tahu apa yang mau kita bicarakan ini. Silakan. Boleh langsung ini aja, hidupkan mikrofonnya. Sudah jelas ya? Jadi kita ingin melihat bagaimana respon suatu gelombang ketika melewati medium yang memiliki karakteristik tertentu. Oke, semoga sudah paham ya. Jadi saya sekarang masuk ke mind map kita. Nah, ini adalah rangkuman dari apa yang kita pelajari ya. Itu sampai 10.9 ya yang saya buat itu. Jadi silakan dibaca lagi ya. Jadi yang pertama itu kita akan bahas gelombang secara umum. Jadi gelombang itu seperti apa sih dalam persamaan matematika? Bentar saya perbesar dulu ya. Kalau misalkan kalian agak pusing ya dalam menurunkan rumusnya, saya sarankan cukup dibaca aja. Jadi biar tahu oh ternyata ada proses penurunan rumus sehingga didapatkan suatu solusi ya. Minimal bisa dapat seperti itulah. Kalau bisa ikutin penurunannya satu persatu bagus sekali. Tapi kalau nggak bisa nggak apa-apa. Tapi jangan ini ya, jangan pusing duluan ya. Karena elektromagnetik memang kita meninjau fenomena elektro dan magnetik itu dalam persamaan matematika. Jadi memang diferensial sama integral itu pasti akan muncul. Nah, di sini yang ingin saya jelaskan begini. Kalau ada gelombang, ya, gelombang seperti ini, ya, ini adalah waktu, gitu ya. Kemudian gelombang ini kan dia punya dua fungsi ya, fungsi waktu, ya, fungsi waktu dan fungsi ruang. Ini amplitudonya, sorry. Fungsi ya, fungsi waktu dan fungsi ruang. Ya, jadi gelombang itu merambat dalam waktu dan dalam ruang gitu. Nah, makanya suatu persamaan gelombang yang seperti ini, yang sinusoid seperti ini, itu bisa kita nyatakan dalam suatu persamaan diferensial. Ya, bentuknya seperti ini. Do2C dt kuadrat. Jadi kalau psi ini adalah suatu fungsi, ya ini psi itu adalah fungsi, pokoknya fungsi gelombang aja kita sebutnya ya. Bisa perpindahannya bisa Y, bisa X, bisa Z, macam-macam lah. Yang penting ini fungsi gelombang ya, bisa juga amplitudonya. Jadi ini perubahan fungsi gelombang terhadap waktu minus U kuadrat. U kuadrat ini adalah kecepatan gelombang ya. Do 2 psi dz kuadrat sama dengan 0. Jadi ini di sini kita bisa intinya adalah kita ingin menyatakan bahwa ternyata gelombang itu bisa dinyatakan dalam suatu persamaan matematika. Nah, persamaannya itu adalah persamaan diferensial pangkat 2. Ya, jadi ini adalah persamaan diferensial orde 2. Kemudian ini berubah terhadap T, ini berubah terhadap Z. Artinya dia berubah terhadap waktu dan berubah terhadap ruang. Ya, sama dengan 0. Oke, jadi cukup kalian paham bahwa ternyata gelombang itu punya nama ya atau punya persamaan. Ya inilah persamaannya. Nah, sama dengan persamaan matematika, Y sama dengan 2X plus 3 gitu kan. Atau misalkan begini. 2X plus 3 sama dengan 1 atau sama dengan 0. Nah, ini kan persamaan ya. Persamaan. Nah, persamaan ini kan dicarikan solusi ya. Solusinya kita buat begini kan. 2X sama dengan min 3. X sama dengan min 3 per 2. Nah, X sama dengan minus 3 per 2 adalah solusi. Solusi dari apa? Dari persamaan ini. Begitu ya. Nah, hal yang sama kita juga lakukan pada persamaan diferensial orde 2
fungsi T dan fungsi Z yang dimiliki oleh suatu gelombang. Nah, solusinya ini nggak usah capek-capek nurunkan. Nah, kita dapat solusinya seperti ini aja ya. Psi sama dengan A sin omega T minus BZ. Nah, ini adalah solusi dari persamaan gelombang. Jadi kita bisa lihat ternyata fungsi gelombang ini, psi ini ya, itu sama dengan A sin omega T min BZ. Jadi kita bisa lihat di sini ternyata gelombang tersebut dia mengalami harmonisasi ya, atau mengalami periodik ya, sinusoid. Dia ada fungsi sin, kemudian A ini adalah amplitudo gelombang. Jadi kalau dilihat itu ini adalah amplitudo gelombangnya. Ya, ini adalah A-nya. Nah, kita lihat di sini amplitudo dikalikan ya. Ini kan psi sama dengan A dikalikan dengan sin omega T min BZ. Nah, kita lihat ini kan ada fungsi sin ya. Kan kita tahu fungsi sin itu kan kalau sin 0 0 ya, sin 0 derajat kan sama dengan 0. Sin 90 pokoknya naik-naik lah ya, 30 derajat sama dengan setengah gitu kan ya. Kemudian dan seterusnya sampai sin 360 derajat ya. Jadi maksud saya adalah sinus ini kan dia mengalami perubahan ya, perubahan seperti itu. Nah, artinya apa di sini? Kalau sinusnya dia mengalami perubahan secara periodik seperti ini ya, dikalikan dengan amplitudo, maka bisa kita katakan bahwa amplitudonya itu akan berubah juga terhadap waktu kan ya. Makanya ini amplitudonya awalnya 0, kemudian nilai-nilai ada sampai besar di sini, kemudian berkurang 0 lagi, turun ke bawah, naik lagi seperti itu. Oke, di sini U itu adalah kecepatan gelombang, satuannya meter per sekon. Ini bisa kita juga sebut sebagai V ya, atau U ya. Ini saya mengikuti buku Sadiku, di situ dikatakan U ya, biar nggak bingung. U ini kita bisa nyatakan sebagai lambda kali frekuensi. Karena frekuensi sama dengan 1 per T, maka tinggal dikalikan jadinya lambda per T. Ya. A adalah amplitudo, ya di sini ya, ini adalah amplitudo. Kemudian omega adalah frekuensi sudut. Dari apa? Frekuensi sudut dari gelombang tersebut ya. Omega sama dengan 2VF. Kemudian beta ini adalah konstanta fase atau biasa disebut sebagai bilangan gelombang. Nah, ini pasti di SMA sudah pernah disinggung ya mengenai bilangan gelombang. B itu sama dengan omega per U atau sama dengan 2V per lambda. Oke ya. Jadi harapan saya di sini kalian mengenal bahwa ternyata gelombang elektromagnetik itu bisa dinyatakan dalam suatu persamaan diferensial, kemudian dicarikan solusinya. Kalau solusinya diplot, dapatnya grafik seperti ini, ya. Jadi ini adalah fungsi waktu di sini. Nah, kemudian tadi kan kita membahas mengenai ternyata gelombang itu ketika merambat memasuki medium, dia akan mengalami perubahan. Nah, mediumnya itu kita bisa kategori menjadi 3 ya. Ini ada yang kita sebut sebagai perambatan gelombang, ya, wave propagation atau perambatan gelombang pada lossy dielektrik. Ya, jadi bahan dielektrik yang lossy. Kemudian perambatan gelombang pada free space, ini ruang bebas ya. Jadi nggak ada apa-apa di situ. Kemudian yang satu lagi, sebentar mana ini? Nah, yang satu lagi itu adalah, ada 4 ya. Ini 1, ini yang kedua. Yang ketiga itu adalah gelombang merambat pada lossless dielektrik. Jadi ini nggak ada dielektriknya. Kemudian gelombang merambat pada konduktor yang baik, good konduktor. Ini contohnya gelombang, misalnya kita punya kabel ya, kabel tembaga. Nah, kemudian kan kita bisa rambatkan gelombang elektromagnetik ke dalam sini. Nah, misalkan pada kabel telepon ya, nah, seperti ini. Jadi kita bisa lihat seperti apa sih kalau gelombang dimasukkan pada medium yang berbeda-beda. Jadi intinya itu sebenarnya ada di sini nih. Nah, ini nanti tolong dicek ya, kalian ingat bahwa yang membedakan satu medium dengan medium yang lain itu adalah nilai dari ini, sigma, epsilon, dan mu-nya. Nanti kita lihat ya, ini seperti apa. Nah, sekarang saya masuk dulu ke yang bagian
sorry. Ini ya, perambatan gelombang pada lossy dielectric. Nah, ini kalau dilakukan analisa ya di sini ya. Pada lossy dielectric itu muatan bebasnya ada pada medium, sehingga ini ada persamaan Maxwell ya, yang ini. Ini ada persamaan Maxwell. Tapi intinya adalah di sini begini. Ketika gelombang elektromagnetik itu merambat pada medium yang kita sebut sebagai ini medium ya. Medium lossy dielectric ya. Ketika gelombang elektromagnetik masuk ke dalam medium yang seperti ini, nah ini kita bisa lihat ada namanya gamma ya. Gamma ini adalah suatu konstanta propagasi, artinya konstanta perambatan. Oke, ingat aja ada nama gamma. Untuk apa? Nanti kita lihat juga. Ya. Kemudian kalau misalkan diasumsikan medannya adalah E sama dengan ini, ya, maka gelombang elektromagnetiknya itu adalah yang ini. Oke. Pokoknya E sama dengan E0, E pangkat minus alpha Z, cos, bla 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 gitu ya. Nah, kemudian H-nya, medan magnetnya itu adalah H0, ya ini adalah medan magnet awal ya. Jadi ini amplitudo sebenarnya ya, amplitudo kemudian dikalikan dengan epsilon pangkat minus alpha Z gitu ya. Ini kan kita lihat ya, ini kan amplitudo awal ya. Berarti kan dia punya amplitudo maksimum gitu ya. Saya sebut sebagai di sini misalkan ini amplitudo maksimum. Nah, kemudian ada suku epsilon pangkat minus. Nah, epsilon pangkat minus itu artinya dia akan mengalami peluruhan atau pengurangan. Ya, pengurangan seperti ini. Nah, ini kan epsilon minus ya. Kalau amplitudonya di sini negatif, ya dia akan begini. Gitu ya. Kemudian ini ada fungsi cos. Cos itu kan fungsi sinusoid ya. Fungsi apa namanya harmonik ya. Cos 0 1 ya, berarti dia akan begini bentuknya. Nah, gitu ya. Kok bisa kayak gini? Penurunannya dari mana? Nanti silakan lihat catatan ya. Jadi yang ingin saya sampaikan di sini ternyata ketika pada gelombang merambat pada medium yang disebut sebagai lossy dielectric, itu E dan H-nya itu dia bentuknya seperti ini ya. Ada epsilonnya, ada cos-nya. Epsilon itu yang bagian ini ya tadi ya, epsilon. Kemudian ada cos-nya, bolak-balik seperti ini. Nah, alfa di sini, alfa itu adalah yang kita sebut sebagai konstanta atenuasi atau konstanta peluruhan. Seberapa cepat dia meluruh atau berkurangnya. Karena dia ini bentuknya eksponensial ya. Nah, ini adalah berapa, kita bisa hitung berapa konstantanya. Konstanta peluruhannya, alfa ya. Beta adalah bilangan gelombang. Oke, nggak ada masalah. Nah, di sini ada eta. Ya, ini bacanya eta. Nanti koreksi ya kalau saya salah baca ya. Eta ini merupakan impedansi intrinsik medium. Jadi, kalian coba bayangkan dalam kalau kita bicara rangkaian listrik ya, fungsinya impedansi atau hambatan itu kan menghambat arus ya. Jadi kalau misalkan hambatannya makin besar, maka arus yang mengalir akan kecil. Nah, ini juga prinsipnya itu berlaku ketika kita membahas gelombang elektromagnetik. Jadi pada gelombang elektromagnetik itu dia akan mengalami pengurangan kan, karena dia memasuki medium tertentu. Nah, karakterisasi dari medium ini kita bisa nyatakan ya, seberapa kuat dia menghambat dari pergerakan dari si gelombang elektromagnetik itu yang disebut sebagai impedansi intrinsik dari suatu medium. Ya, semoga bisa dapat ini ya gambaran sedikit. Nah, kemudian kebalikan dari alfa. Jadi kalau kita buat 1 per alfa ya itu disebut sebagai delta ya. Ini delta kecil ya. Delta. Nah, delta ini yang kita sebut sebagai skin depth. Kalau bahasa Indonesianya ini tebal kulit ya. Jadi maksudnya itu adalah seberapa dalam ini misalkan medium ya. Seberapa dalam si gelombang elektromagnetik ini dapat menembus medium sampai dia habis gitu. Misalkan sampai segini misalkan deltanya ya. Nah, ini adalah yang disebut sebagai skin depth-nya atau tebal kulitnya ya.
Sampai sini apakah ada pertanyaan? Ini kita bicara mengenai ini dulu ya, apa biar ada gambaran dulu lah. Nanti biar apa sebagai pengantar untuk membaca catatan yang sudah ada itu. Apakah ada pertanyaan? Silakan. Atau bingung? Halo, coba dulu Freddy. Fred, gimana Fred? Hujan deras di sini Pak, jadi kurang kedengaran Pak. Oh, oke, hujan deras. Yang lain gimana? Sela? Ada pertanyaan Sela? Nggak ada. You Filtro? Apakah ada pertanyaan tadi? Ya, silakan. Nggak ada, Pak. Oke, tapi yang saya jelaskan sudah ini nggak apa minimal dapat gambaran dulu lah nanti sebagai pengantar kalian membaca tulisan itu bahan kuliahnya. Halo, oke. Kalau Morita, gimana Morita? Penjelasan yang barusan apakah ada pertanyaan? Tentang skin dep itu, Pak. Iya, kenapa? Itu kelebihan dari alpha itu, Pak. Berarti seperalpha sama dengan delta. Betul. Ada nggak Pak hubungannya sama yang konstanta propagasi? Iya, oh gamma ya. Ya, gamma ini kan sama dengan alfa plus J kali beta ya. Jadi kita bisa lihat di sini si gamma itu komponennya ada si alfa. Alfa itu adalah si ini tadi ya, konstanta atenuasi. Seberapa apa namanya? Seberapa cepat peluruhan yang terjadi pada gelombang ketika melewati suatu medium plus J, bilangan imajiner ya, J dikalikan dengan beta. Beta itu adalah bilangan gelombangnya. Jadi ini juga ini ya apa namanya sebagai apa jawaban ya. Misalkan sekarang nih tadi si Freddy selagi hujan Pak suaranya hilang-hilang putus-putus. Artinya kan kualitas dari apa namanya gelombangnya kan nggak bagus gitu kan ya. Nah kenapa? Karena gelombang elektromagnetik yang dikirimkan dari satelit ke rumahnya si siapa Freddy itu mengalami ini tadi pengurangan energi. Kalau materialnya dalam hal ini materialnya kan udara ya, udara awan dan segala macam lah, campur lah. Nah ini dia akan seberapa cepat dia meluruhnya. Kalau misalkan cepat ya kualitasnya jadi tidak bagus gitu. Ya, begitu Morita. Atau yang lain silakan. Jadi ini ya, apa namanya? Dapat gambarannya ya. Jadi ketika suatu gelombang elektromagnetik ya itu melewati suatu medium yang dalam hal ini kita baru bahas yang lossley ya. Dia tuh lossley ada memiliki dielektrik yang sedikit gitu ya. Itu dia akan mengalami atenuasi atau pengurangan. Apa yang dikurangi? Amplitudonya. Kalau amplitudo berkurang, maka energinya akan berkurang gitu. Ya, gimana sudah cukup? Ini ada gambaran minimal lah. Halo? Yang lain mungkin siapa? David Sinaga? Halo David, mana suaranya David ini? Nggak ada. Kevin? Oh, David mikrofonnya nggak bisa dihidupin ya? Oh, oke, rusak mic-nya. Kevin atau Albert? Atau Basa, silakan.
Ini target saya kalian dapat gambaran dulu lah ya. Gambaran umum saja dulu. Udah lumayan lah. Hans. Skin depth itu ketebalan kulit dari mediumnya ya. Jadi ya saya ulangi ya. Skin depth betul ya. Skin depth itu adalah ketebalan dari misalkan ini ya. Ketebalan dari medium di mana si gelombang itu akan mengalami pengurangan sampai akhirnya habis. Artinya amplitudenya 0. Itu yang disebut sebagai skin depth-nya. Jadi ini adalah cara untuk mengkarakterisasi ya suatu medium. Jika kita ingin lihat responnya terhadap gelombang elektromagnetik. Nanti pada soal itu yang biasa ditanyakan berapa alfanya, berapa betanya, berapa etanya gitu ya. Itu yang biasa ditanya. Begitu Hans, apakah ada pertanyaan lagi Hans? Silakan. Makin banyak nanya makin seru nih kuliah kita. Yang lain mungkin Immanuel, silakan jangan malu-malu. Udah tadi Pak, udah ditanya Hans juga tadi Pak, udah lumayan Pak. Oke. Nah sekarang ini kan pada lossily dielectric ya. Kemudian coba kita maju lagi. Jadi sebenarnya dalam kacamata gelombang elektromagnetik, karakterisasi bahan itu dilihat berdasarkan apanya sih? Nah itu ada parameter-parameter yang kita sebut sebagai ini. Ya, sigma, epsilon ini kan permeabilitas ya. Ini mu itu adalah permitivitas. Ya, ini adalah karakteristik bahan kalau dilihat dari sifat medan magnetnya, ini adalah medan listriknya. Nah, kalau pada free space atau ruang bebas artinya nggak ada apa-apa ya. Di mediumnya tuh sama sekali kosong, nggak ada apa-apa, itu kita gunakan ini. Ya. Nanti kalau dalam mengerjakan soal, kita pertama kali itu harus cek dulu. Ini gelombangnya masuk ke medium apa? Apakah lossily, apakah free space, apakah lossless dielectric, atau konduktor. Nah, ini adalah masing-masing karakteristiknya. Ya, cukup diingat aja dulu lah. Ya, nanti kan ujiannya saya silahkan open book ya. Jadi bisa dilihat lagi nanti ya. Ini kalau pada lossless dielectric itu mu-nya sama dengan 0, sigma-nya sama dengan 0, epsilon-nya sama dengan epsilon 0 kali epsilon R, ini adalah permitivitas relatif ya, mu-nya sama dengan mu 0 kali R. Kemudian kalau yang pada good konduktor, itu sigma-nya sama dengan tak hingga, epsilon-nya sama dengan epsilon 0, mu-nya sama dengan mu 0. Atau sigma per omega kali epsilon itu mendekati 0. Ya, itu yang disebut sebagai good konduktor atau konduktor yang baik. Nah, sebenarnya kalau kita bicara mengenai klasifikasi bahan, apakah termasuk lossily, lossless gitu ya. Ini ya, lossily atau lossless dielectric atau good konduktor itu bergantung pada suatu besaran yang kita sebut sebenarnya lebih gampang namanya loss tangen. Nanti di catatan itu ada juga namanya tentang loss tangen ya, silahkan ditemukan nanti ya. Jadi loss tangen itu sebenarnya adalah perbandingan antara sigma per omega dikalikan dengan epsilon. Ini ya. Oke. Nah, kalau kategorinya lossless dielectric itu tangen tetanya itu jauh lebih kecil daripada 1. Ya. Kalau good conductor, tangen tetanya itu jauh lebih besar daripada 1. Tangen teta itu yang ini ya. Sigma per omega kali epsilon. Kalau lossily dielectric, tangen tetanya itu adalah the order of unity. Jadi dia nilainya itu mendekati 1 ya. Ini yang disebut sebagai lossily dielectric. Nah, kemudian topik yang terakhir yang kita bahas itu adalah mengenai
power and vector pointing. Nah, sebelum masuk ke sini saya kasih gambaran ya. Ini kan matahari nih misalkan ya. Ini sun, matahari. Nah, jarak matahari ke bumi itu kan jauh sekali ya. Ini misalkan bumi ya. 100, ini jaraknya itu kalau dihitung ya, 150 juta kilometer. Kalau dari Bali G ke Medan itu sekitar 250-an ya. 200 sampai 250 kilometer ya. Kalau ini bumi ke matahari 150 juta. Nah, pada siang hari kita kan merasakan panas ya. Kalau kita jemur gitu kan ya di luar ya kita merasakan panas dari matahari sumbernya. Nah, dengan kata lain artinya terjadi transfer ya kan, transfer energi dari matahari menuju ke bumi. Nah, transfer energi ini ya dalam bentuk radiasi gelombang elektromagnetik ya, karena cahaya kan yang dipancarkan oleh si matahari. Cahaya. Ada yang apa namanya? Ini gelombang elektromagnetik yang kelihatan itu kita sebut sebagai cahaya tampak ya. Ada gelombang-gelombang yang lain, ada gelombang radio juga iya masuk ke sini, microwave juga iya lewat ke sini, ultraviolet juga iya, X-ray juga ada juga yang masuk ke sini gitu ya. Jadi macam-macam jenis gelombang elektromagnetik yang dipancarkan oleh si matahari. Nah, jadi artinya gelombang elektromagnetik itu merupakan cara atau metode, salah satu cara untuk melakukan transfer energi, ya, transfer energi dari satu titik ke titik yang lain. Nah, transfer energi ini tentunya kan ada di dalam paket-paket energi yang dibawa si si gelombang elektromagnetik ini. Nah, energi ini kan memiliki arah jadinya kan ya, dari matahari menuju ke bumi gitu ya. Nah, berarti di sini ada vektornya. Makanya di sini didefinisikan suatu besaran baru yang namanya vector pointing atau bahasa Inggrisnya pointing vector. Jadi pointing vector itu didefinisikan sebagai vektor ya. Vektor berarti kan punya besar dan punya arah ya. Vektor daya ya. Daya itu kan energi persatuan waktu ya. Jadi arah dan besar dari energi persatuan waktu yang menyatakan arah aliran power atau energi dari suatu gelombang elektromagnetik. Sampai sini jelas ya. Jadi ada energi ya, saya